Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Faba'du faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hajj faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hajj faman lam yajid fasiyamu thalathatin ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil harami wattaqullaha innallaha syadidul iqab wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pengurus KPIU Masjid Nurul Jannah Petrokimia yang sudah berupaya untuk bersama-sama menyamakan persepsi untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Tidak gampang ya mengkoordinasikan kebersamaan, perlu melalui upaya bersama. Bapak Ibu calon jamaah haji, insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan kelancaran buat kita semuanya, panjang umur, sehat semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji ini secara sempurna, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk materi yang pertama ini, kami mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut hemat saya al-aslu fil asya ini adalah aslinya. Semua haji itu mengacu pada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara konseptual, konsep itu alam ide, alamul amri, itu Nur Muhammad menjadi wasilah terciptanya semua makhluk yang ada ini. Tetapi secara operasional baginda Rasul ini diutus oleh Allah sebagai khotamul anbiya wal mursalin. Sebab secara operasional itu Nabi Adam dulu kan gitu ya. Terus Nabi, terus Nabi Muhammad ini yang terakhir. Makanya di dalam Al-Quran itu surat Al-A'raf itu ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ini Nabi. Karena itu kita harus bersyukur insya Allah, dan kita semuanya ini bisa berjumpa dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa ya, makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, asyraful khalqi, jadi orang yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita sambut bersama-sama firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang
untuk kamu semuanya ini ciptaan yang paling mulia, min asyrafikum ay min afdolikum. Karena kita berkenan melaksanakan haji ini adalah karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita semuanya bisa berjumpa lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini pertama saya menggunakan pendekatan filosofis. Biasanya di perguruan tinggi itu hanya 3 pertanyaan, kalau boleh itu sampai 4. Apa, bagaimana, dan untuk apa, serta karakternya itu seperti apa. Bisa dipahami ya ini? Apa, bagaimana, untuk apa. Apa sih haji Rasulullah itu? Haji itu apa? Terus bagaimana cara haji yang dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Terus untuk apa? Terus bagaimana karakternya? Ini pertanyaan mendasarnya itu. Biasanya kalau saya kuliah-kuliah itu tidak luput dari 3 pertanyaan. Kalau memungkinkan pertanyaan antropologis, bagaimana karakternya. Ini 3 aja ini ya. Apa hakikat haji Rasulullah, bagaimana proses perjalanan haji yang dilakukan oleh baginda Rasul, dan ini manfaatnya apa. Ini soalnya haji itu pasti berbasis pada nilai-nilai kewahyuan. Jadi yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan kehendaknya sendiri, tapi ini kehendak Allah berdasarkan wahyu. Lah wahyu itu ada hadis dan ada Al-Quran. Hadis itu bisa dibedakan menjadi 2, hadis qudsi, hadis nabawi, dan wahyu berupa Al-Quran. Al-Quran pasti wahyu, tapi tidak semua wahyu itu berupa Al-Quran. Jadi ini hakikat haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua ini tahu. Yang pendek kata, inti haji itu adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Nah, itu haji itu pada intinya, nah, inti ibadah haji ini ya, inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Waktu wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, sejak tergelincirnya matahari hingga terbit fajar. Ini muaranya gitu. Karena apa? Karena Arafah itu adalah titik kesadaran umat manusia, menyadari akan dirinya, menyadari akan Tuhannya, dan menyadari akan ciptaannya. Sadar, karena di situ itu ada 3 kata kunci di Arafah itu. Di Arafah itu adalah pertama itu wukuf, berhenti sejenak di Arafah, berhenti. Wukuf itu berhenti, kalau parkir itu ya. Berhenti itu apa? Ini kebulatan tekad. Siap tak Pak menanamkan kebulatan tekad itu? Kebulatan tekad untuk menghentikan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap tak ini? Mumpung durung berangkat. Ditata dulu pertama. Siap menghentikan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu adalah kebulatan tekad untuk mengabadikan nilai-nilai kebaikan. Siap tak Pak? Mengabadikan ini loh di sini nih, supaya tetap berada di dalam lubuk hati kita bersama. Nah yang ketiga ini Pak,
merawat nilai-nilai kebaikan. Siap enggak ini? Merawat itu maintenance itu luwe abot timbangan. Gitu ya. Ini maintenance-nya AC ini tukune gampang, tapi merawatnya itu biasanya yang sering banyak godaan. Jadi 3 itu aja. Wukuf itu kebulatan tekad untuk menghentikan, kebulatan tekad untuk mengabadikan, dan yang ketiga itu adalah merawat untuk melestarikan ini. Siapa ya? Siap ya? Kok ragu-ragu ini. Yang keras, siap? Alhamdulillah, mudah-mudahan bi'aunillah wa birikati wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuat itu loh Pak. Ini penting, ini 3. Itu baru wukuf. Waktunya kapan? Wukufnya tadi itu. Wukuf itu ba'da zawal. Apa maknanya ba'da zawal itu? Ini mailul qalbi taqarruban ilallahi ta'ala. Ini kan matahari ini. Kita itu menghilangkan dunia hitam ini menjadi dunia terang gitu loh maksudnya itu. Jadi kenapa ini kok ba'da zawal itu? Ini kita sudah tek jarumnya ini ke sini dia. Niat taqarruban ilallahi itu. Wa talaban li thawabi. Ini kita sudah ba'da zawal itu artinya saat wukuf itu kita sudah mencondongkan semua aktivitas ini hanya semata-mata untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Siap ya? Ini umroh gak ono umroh itu. Iki khusus haji ini. Ini namanya kenapa kok ba'da zawal itu. Lah yang ketiga, kata kuncinya ini Arafah ini. Arafah itu kata Al-Ghazali itu al-itla'u ala asrorir rububiyah wal ilmu bitarutubil ilahiyah al-muhitoh bikullin mawjudat. Jadi itu nanti itu kita itu sudah sadar melihat banyak kekurangan yang kita lakukan, tetapi di situ tuh banyak rahasia yang Allah ciptakan. Mengetahui Allah itu berarti sudah dunia itu istilahnya sudah makrifat, sudah mahabbah, sudah hulul, sudah ittihad, sudah menyatu dengan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya Ali Murtado ya. Itu di dalam surat An-Najm itu ya. Laqad ro'a min ayati rabbihil kubra. Insya Allah kita itu melihat sedikit tanda kebesaran Allah, tapi itu sudah mencakup segalanya. Yang lain-lain sudah tidak ada. Itu yang sidrata ma yaghsha ma zaghul basar wa ma tagha laqad ro'a min ayati rabbil kubra. Ini puncaknya. Kenapa ini dinamakan inti haji itu? Karena di sini ini sudah nilai yang terbesar. Saya tidak baca Arabnya ini. Waman atroka arafah qabla ayatlu al-fajr faqad atrokal hajjah. Ini intinya. Tapi ini sering dipahami oleh banyak orang. Sing penting untuk kok umroh masih gak ada tawaf, gak ada sa'i wis sempurna. Ini inti. Tapi bukan berarti begitu. Tetap kita jalankan segala syarat dan rukun ibadah haji. Ini sekilas. Ini proses pelaksanaan haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melaksanakan haji itu sepandang hidupnya hanya sekali. Ya, sepakat ya. Pada tahun 10 Hijrah ini haji namanya Haji Akbar. Haji perjalanan haji Rasulullah disebut juga dengan Hajjatul Wada, haji perpamitan. Secara implisit pada saat haji tersebut Rasulullah telah berpamitan untuk tidak bertemu lagi dengan umat pada musim-musim haji berikutnya. Ini Akhbaroni Abu Zubair annahu sami'a Jabir
ibna Abdillah yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmil jamrata wa huwa ala ba'irihi wa huwa yaqulu ya ayyuhan nas khudhu manasikakum fa inni la adri la alila akhujju ba'da ami hada. Ini jadi Nabi itu sudah banyak isyarat berpamitan tidak akan melaksanakan ibadah haji untuk tahun berikutnya. Sudah banyak isyarat, tapi orang-orang ini banyak yang tidak memahami ini syarat apa. Baru tahu setelah kejadian, ya, tahu. Ini biasanya diambil itu khudhu anni manasikakum. Jadikanlah manasik haji kamu itu bersumber dari aku. Apa saja sumbernya? Sumber haji Rasulullah itu bisa berupa yang seperti hadis itu ma usnida ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min apa itu min fi'lin au qaulin au takririn. Jadi yang kita ikuti manasik haji Rasulullah itu bukan hanya yang dilakukan oleh Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi dan apa yang ditetapkan oleh Nabi. Itu juga masuk kategori haji Rasulullah. Nah, ini manfaat, ini baru jawab tadi itu loh, bagaimana haji Rasulullah sudah terjawab, apa itu hakikat haji Rasulullah sudah terjawab, al-hajju arafah tadi itu. Terus sekarang ini tadi itu bagaimana cara Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga ini manfaat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir berkata Rasulullah bersabda, haji mabrur tidak ada balasan baginya melainkan hanya surga. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apa itu haji yang mabrur? Rasulullah bersabda, yaitu memberikan makanan, menyebarkan salam. Ini ciri haji mabrur, bisa menciptakan kesejahteraan dan perdamaian. Jangan bikin keributan. Di sana kemarin itu tanggal 24 ya. Ya itu sebenarnya ribut di Mina. Itu hanya salah paham. Karena perjalanan murur, gini saya tunjukkan ya. Murur dari Arafah setelah maghrib itu ada dua halte. Halte reguler, normal, dan halte khusus yang mau dilangsungkan ke Mina. Lah yang setelah maghrib ini yang reguler itu nanti mabitnya di Musdalifah, dan halte yang kedua ini langsung menuju Mina. Di situ itu sudah berada di tempat sesuai dengan petunjuknya. Datang kemudian yang kedua, ini ketua rombongannya itu menunjuk, ini tempat saya, ini sudah ditempati orang itu loh, ditunjuk. Kekeliruannya itu loh, tidak neliti, tiba keliru. Di situ pas di syuting Gus Imin itu trouble. Lah memang di media-media begitu, trouble, padahal itu salah, mestinya di ruangan yang berikutnya. Jadi kemarin itu memang salah tunjuk, akhirnya trouble, akhirnya dibikin ribut. Jenenge media sosial digoreng terus, goreng itu, jadi berujung pada apa itu, panitia pansus akhirnya. Nggak tahu ujungnya sampai sekarang ya, kita nggak perlu tahu yang ribut-ribut lah. Yang penting kita itu nanti insya Allah berjalan dengan lancar, insya Allah ini. Ini manfaat haji itu al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah, insya Allah surga. Ciri-cirinya apa? Di antaranya ini dua ya. Haji mabrur itu adalah apa itu tadi itu yang memberi makan ya, dan it'amu wa is'au salam. Ibsa'u salam itu pengertiannya itu bukan hanya terus ngomong assalamualaikum wassalamualaikum, tapi atine gemerter, atine gembrojoken, ya ndak bener gitu loh. Artinya menciptakan perdamaian. Dan itu ndak gampang menurut kita, yang kita ucapkan ini damai, tapi orang lain itu
Tidak damai itu ada gitu loh. Makanya kita harus saling memberikan maaf satu dengan yang lain. Ini baru haji Rasulullah perspektif historis. Sejarahnya gimana? Ini ya. Ini tahun ke-6 Hijriah. Ke-6 sampai 9 Hijriah. Haji terhalang tahun ke-6 Hijriah. Mikotnya di Bir Ali, melahirkan perjanjian Hudaibiyah. Coba ini Yai Ali Murtado ini ya, di Quran surat Al-Baqarah 196. Kalau menurut ilmu komunikasi, 6 itu adalah tahun pertama Nabi diperintah untuk berhaji. Yang saya baca tadi itu loh, surat Al-Baqarah 196 ayatnya, nanti bisa diuji nanti itu. 6 itu tahun ke-6 Hijriah. 9 itu nanti saya bacakan nanti ya. Nanti supaya enggak banyak-banyak. Terus ini haji qodho tahun ke-7 Hijriah. Mikotnya juga di Bir Ali. Haji Fathu Mekah tahun ke-8, mikotnya di Bir Ali. Haji Fathu Mekah tahun ke-8, mikotnya di Rona. Ini karena perang di dekatnya Mekah itu menuju Taif itu. Perang apa itu namanya? Setelah Fathu Mekah itu Nabi hampir saja itu terkalahkan. Tapi itu ludes materialnya itu. Nah, itu kemudian Nabi di Tanim, kemudian baru bisa umroh dari sana itu. Nah, Haji Abu Bakar, lu kok ono Haji Abu Bakar bareng ini. Ini istilah yang saya sebut itu karena apa? Karena haji ini yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Sayyidina Ali, maklumat Haji Akbar tahun ke-9. Perintah utamanya adalah mengatur kondisi Mekah, sedangkan Rasulullah tidak melaksanakan haji tahun ke ini karena baginda Rasul ini mengatur kondisi Madinah karena berpotensi orang-orang munafik. Kalau di Mekah itu berpotensi orang musyrik. Makanya di Quran surat At-Taubah ya, ayat 2, fasihu fil ardi arba'ata asyurin wa'lamu apa itu? Annakum ghairu mu'jizillah wa anallahu mughzil kafirin itu. Insyaallah itu. Ayat 2 ya. Fasihu fil ardi arba'ata asyurin wa'lamu, ya dibaca itu ya. Jadi annakum ghairu mu'jizillah wa anallahu mughzil kafirin. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Dan seterusnya. Ini saya baca, ini luar biasa ya Al-Quran itu. Ternyata di surat Al-Baqarah 196 itu bisa diambil isyarat bahwa tanggal 6 itu adalah tahun ke-6 Hijriah dilakukan oleh Nabi. 9 ini maklumatnya, maklumat kepada Sayyidina Abu Bakar bersama Sayyidina Ali untuk pergi ke Mekah, tapi Nabi mengkondisikan di Madinah karena potensi munafik itu banyak. Nih berarti ini ya, ini perspektif historis menurut sejarahnya gitu ya. Terus Haji Akbar ini sama dengan Haji Wada. Saya bedakan ini 6 sampai 9 Hijriah, terus tahun ke-10 Hijriah. Hari Kamis 24 Dzulhijjah 10 Hijriah, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi sebagai pangkalan pembinaan. Kemudian ini sebelum berangkat Nabi melakukan bimbingan dan dialog terkait dengan kewajiban dan mikot haji. Ini haji bimakna haji kecil ya nanti itu ya. Kalau Haji Akbar nanti sebutannya di surat At-Taubah tadi itu, surat yang ke-9 ayat 2 dan ayat 3 itu.
Mikot haji Ahlul Madinah dari Bir Ali. Ya, Ahlul Madinah itu orang Madinah di Bir Ali. Penduduk Sam dari Juhfa. Penduduk Najd dari Qarnul Manazil. Yang di Taif ya, Qarnul Manazil di Taif. Insya Allah nanti sudah boleh ke sana nanti. Tempatnya bersih. Nah, dan penduduk Yaman ini dari Yalamlam yang diikuti oleh gelombang 2 ya bagi jamaah di Indonesia yang menyebabkan perbedaan cara menetapkan niatnya itu. Boleh di embarkasi, boleh di pesawat, boleh juga di Jeddah. Karena dulu itu naik kapal. Nah, sekarang ini naik pesawat, akhirnya tempat kapal itu tidak mungkin ditempati untuk pesawat. Sekarang ini pindah di Jeddah dan tidak perlu dipertentangkan. Boleh beda tapi tidak boleh dipertentangkan, tidak apa-apa. Ini pakaian ihram tidak memakai gamis, celana, surban, piyama, sepatu dan parfum. Nah, kemarin itu ada sedikit peristiwa di Bir Ali. Teman-teman itu dipukul rata karena ada yang pakai masker. Jadi manasik haji Kementerian Agama membolehkan menggunakan masker untuk menjaga supaya tidak menjadi masyakot yang lebih berat. Nah, itu kemudian digempur oleh teman-teman itu, semuanya masker harus dilepas. Nah, ini kemudian ketahuan saya ingatkan, yang kategori larangan itu bagi perempuan, larangannya kan 2 aja, tidak boleh menutup kepala dan tidak boleh ini loh telapak tangan. Nah, ini ada yang pendapatnya ini yang bagus itu, ada yang ini luar dan dalam, ini masuk tangan dibuka tidak apa-apa. Tapi ada yang menyatakan ini centelan. Centelan ini untuk menjaga bukan untuk menutup, tidak masalah gitu loh. Centelannya ini supaya tidak itu. Ini terbuka. Nah, ini masalah juga ini. Ketika wudhu di luar ketahuan orang auratnya, pasang dam. Ini lain. Itu bukan pelanggaran haji, tapi itu hukum haram, bukan terkait dengan dam. Nanti masalahnya dibuka lagi gitu ya. Ini berarti haji kecil, ini haji akbar berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 3 tadi itu. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Itu terusannya itu. Ini masih mukadimah loh Pak, soalnya haji Rasulullah ini landasan filosofisnya tadi itu. Perintah haji dalam Al-Quran ini yang mungkin bacaan yang saya baca tadi itu yang tepat, kita kembalikan ini wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini sengaja saya bagi-bagi. Ini wa atimul hajja wal umrata lillah. Kita berupaya untuk menyempurnakan haji itu benar-benar karena Allah. Siapa ya? Bukan karena mertua, bukan karena istri, bukan karena ini, tapi ini murni memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang sudah disampaikan itu, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Seperti panggilannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam suratul Haji. Suratul Haji itu Pak, luar biasa loh Pak. Ayatnya, suratnya itu loh, suratnya itu 22. Itu ya Ali. Surat yang ke-22 itu juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa haji itu dilakukan tahun ke-22 kenabian. Tahu Pak? 22 kenabian, karena Al-Quran itu sama diturunkan itu 22 tahun 2 bulan 22 hari itu. Jadi ini suratul Haji itu surat yang ke-22. Gimana? Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu pernah Nabi Ibrahim
bilang sama Allah itu, ya Allah, bagaimana mungkin saya memanggil orang Gresik ini, apalagi ini di Sedayu ya. Mati, gimana sih ya? Hah? Mojo Asem. Karo iku Nabi Ibrahim itu. Wis gak usah mikir iki wong Mojo Asem apa mau Sedayu wong ndi. Gak usah mikir. Yang penting kamu mengamalkan panggilan. Wis gak ono speaker, gak ono WA, gak ono dulu itu. Aku yang mendatangkan dari pelosok-pelosok datang. Ternyata sekarang ini sudah banyak lagi itu. Kemarin itu banyak yang protes karena tidak bisa arba'in, hotelnya terbatas, pesawatnya terhambat, protes minta arba'in, minta ditambah lagi. Mestinya itu bisa 8 hari atau 9 hari, dia hanya kebagian 7 hari. Protes arba'in itu. Loh, Bapak itu harus menyadari yang haji itu sekarang atas panggilan Nabiullah Ibrahim, bukan Indonesia saja loh, apalagi tambah 20.000 yang kemarin itu. Di sana itu Pak, Islam itu sudah mulai merambah dari Amerika, dari Jepang, dari Cina, itu sudah banyak loh Pak. Hotelnya terbatas. Besok itu kira-kira nanti itu hanya jadi 6 hari di Medina itu. Gimana, siap menerima? Ya kita terima saja. Memang kondisinya apa, enggak senang kalau orang Amerika terus ikut haji? Bukan hanya Indonesia yang tambah, kotanya di sana tambah, sementara hotelnya, nah tahun kemarin hotelnya banyak diambrukkan karena sudah tua, ditata lagi sehingga menyempit. Tadi itu ada panitia sini itu, ini Petro kemarin itu 2 hotel berbeda. Ya memang realitasnya gitu. Memang kadang-kadang ide kita itu tidak cocok dengan kenyataan gitu loh. Mungkin yang bisa mengatur itu adalah ketulusan hati. Alhamdulillah, qadarullah. Insya Allah dibalik dari musibah, dibalik dari masalah itu ada hikmahnya. Dan insya Allah hikmah itu kalau kita gali manfaat untuk kita semuanya, bukan hanya untuk individu gitu. Ini yang pertama tadi itu, perintah dari Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini beda di surat Ali Imran, walillahi ala nasi hijjul baiti. Surat Ali Imran itu madaniyah, tapi itu setelah surat Al-Baqarah, karena Al-Baqarah ini madaniyah pertama. Surat Al-Baqarah jumlah ayatnya 186. 186 itu surat-surat dalam Al-Quran semuanya itu tergantung di sini nih. 28 surat Al-Quran itu kelompok madaniyah, 28. Tapi 86 itu kelompok makiyah. Banyak ya. Makiyah itu pendek-pendek. Tapi tidak semua yang pendek itu pasti makiyah. Wal asri idza jaa nasrullahi wal fath itu pendek, tapi itu kelompok madaniyah gitu. Nah ini fa in ukhsirtum famastaisara minal hadi. Ini menunjukkan ada haji yang terhalang. Nabi itu ceritanya, mau saya ceritakan panjang ini soalnya. Nabi itu kan pergi haji, kemudian orang Mekah, kedatangan Nabi ini dianggap sebagai kedatangan untuk memerangi orang Mekah, padahal niatnya haji. Berarti kan salah paham kan dia. Nah, kemudian melahirkan perjanjian Hudaibiyah, di mana perjanjian Hudaibiyah itu antara lain tidak boleh berhaji selama 10 tahun. Nabi tidak boleh berhaji selama 10 tahun. Yang kedua, tidak boleh berperang selama 10 tahun. Tapi wong Mekah sik nggarai terus ae. Perjanjiannya dilanggar. Tapi pelanggaran itu justru mendatangkan hikmah yang luar biasa. Yang asalnya perjanjian 10 tahun tidak boleh haji, didiskon oleh Allah. 4 tahun saja sudah bisa dilaksanakan haji itu. Karena apa? 6 tahun ke-6 tadi itu loh. Sampai 10 itu berapa? Berarti kan 4 tahun lagi ya. Makanya
fa'ajjalalakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratal mustaqim. Jadi kita bersyukur ini, walaupun perjanjiannya itu 10 tahun, tapi diwujudkan hanya 4 tahun sudah dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya gitu. Wala takhliqu ru'usakum hatta yablughul hadyu makhillah, itu terusannya itu ya. Jadi kita itu tidak boleh cukur sebelum tempatnya itu. Nah, ini tempatnya cukur nanti tahallul itu ada di mana? Jamarot ya. Setelah enggak, yang di Jamarot itu loh. Setelah Aqobah. Yang Aqobah itu melempar ya di batas antara Mina dengan Mekah. Perbatasan di situ ada nihayatul Mina, apa ya, nihayatul Mina, ada batasnya itu. Ya Aqobah, lempar Aqobah itu batas. Bahkan di situ itu ada masjid namanya Baiat Aqobah. Dulu itu Nabi pernah sebelum hijrah itu Nabi diisolasi di pinggiran, dan itu ketahuan oleh orang-orang Medina. Loh, kok ono orang berani, padahal Nabi Muhammad itu tersebar, kedengarannya itu bagus, tapi kok dianiaya di itu ya, namanya di Masjid Aqobah. Nanti sebelum masuk di Aqobah itu ada masjid yang tanpa atap. Dulu itu katanya teruruk oleh pasir, debu dan sebagainya, kemudian digusur, itu enggak bisa. Nah, di sana ada. Nah, ini haji orang terhalang, uzur syar'i. Yang ini famangkana minkum maridun aw bi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin. Ini haji orang sakit. Jadi pelaksanaan haji itu, Pak, tidak tunggal, tidak sama satu dengan yang lain, beda-beda karena ada yang sakit. Yang ketiga, ini haji kondisi aman, bisa dilakukan dengan haji tamattu. Kemudian ini kalau hadyu atau dam tidak dimiliki oleh seorang, Allah masih memberi keringanan ini ya. Dzalika liman lam yakun ahlu hadil masjidil harami wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Di penghujung ayat ini memberikan penjelasan bahwa haji itu wajib dilakukan. Tapi bagi siapa, di surat Ali Imran itu adalah manistato'a ilaihi sabila. Nah, sekarang ini kesehatan membuat standar istito'ah gitu loh. Nanti istito'ah itu dalam prakteknya, Bapak Ibu ini harus jaga kesehatan. Berarti kan bagus ya. Nanti jangan sampai nanti itu yang kronis. Kalau yang kronis nanti tidak boleh berangkat. Itu dijaga beneran kesehatannya, olahraga. Saya itu kalau mau berangkat itu, Pak, 2 bulan itu sudah siap fisik. Karena boleh jadi nanti saya jalan itu mungkin 6 kilo, 7 kilo itu sudah biasa nanti itu. Saya pernah mengantar Fadli John sama Fakri Hamzah. Itu saya pernah itu sama istrinya, tidak ada yang mau ngantar karena mentaknya itu, mabitnya itu di Mina itu di ngemper itu loh, Pak. Katanya kiainya, ini kiai saya menyarankan supaya ngemper saja gitu loh, supaya masuk di Mina Asuli, di sekelilingnya itu. Padahal itu dilarang, tidak boleh oleh pemerintah. Wah, ini diskusi panjang sambil jalan itu dibukakan kitab-kitabnya, ditelepon kiainya, kemudian saya angkat bicara. Ini kan tokoh ternama nasional. Bagaimana kalau dia itu kemudian mabitnya di mana? Ngemper di Mina terus pindah-pindah di pel-pel ini. Wah, saya yang tidak siap itu. Bagaimana kalau jalan saja ke Mina? Ada berapa kilo ya, sekitar 6 kilo 7 kilo. Bapak tahu, insya Allah tahu itu ya, tahu. Bapak kuat, insya Allah kuat itu. Mungkin kita siap, kita sudah latihan berjalan
6 kilo, 7 kilo, siap. Mikir-mikir dia ini, bawa istri, jalannya ya tidak bisa cepat. Nanti mana? Nah, sudah mikir-mikir ini. Pak Menteri di sana, ya ada di sana. Nanti saya pertemukan di sana. Itu lebih tegas, lebih jelas itu di Mina, gitu loh. Nggak usah ngemper-ngemper, nggak ada diubrak, ya nikmat itu. Saya ajak gitu. Bagaimana ini tawaran saya antarkan dengan mobil saja. Ada. Bisa lewat sana, bisa itu. Oh kalau gitu naik mobil saja ini. Alhamdulillah ini jurus terakhir itu menghibur ini. Akhirnya saya telepon kendaraan di terminal dekatnya Jamarot itu, saya bawa keliling lewat luar sana. Jadi masuklah kementerian. Gimana Ustaz? Ya alhamdulillah ini jelas, tidak ada keraguan sama sekali, tidak diobrak ya, cuma ya tumpukan sedikit lah gitu. Ya di Mina itu memang tempatnya kecil Pak, jadi jangan dibayangkan nanti tidurnya seperti di rumah ya. Nanti itu ya apalagi dikasih kasur, waduh tambah ya dinikmati aja gitu. Nih ini walillahi ala nasi hijjul baiti wa adzim fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik tadi itu. Ini kesempurnaan ibadah haji. Ini urutannya tadi itu ya. Nah, ini wa atimul hajja fa nuksirtum mamangkana. Ini ada 6. Kata-kata wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Nanti kalau ada terjemahannya ya dilihat di Quran terjemahannya saja ya, supaya ada semangat untuk menambah ilmu pengetahuan ini loh. Ini sengaja saya sampaikan ya. Ini makna kesempurnaan ibadah haji dan permasalahannya. Yang dimaksud dengan menyempurnakan ibadah haji dan umroh ialah mengerjakan secara sempurna dan ikhlas karena Allah. Siapa ya? Ada kemungkinan seorang yang sudah berniat haji dan umroh terhalang oleh bermacam halangan untuk menyempurnakannya. Jadi pernah ini Pak Haji Azim dulu itu habis lempar Aqobah, sudah sempoyongan tidak kuat, akhirnya dia mencari solusi kembali ke hotel. Di hotel itu terus menurun kondisinya. Saya ditelepon dari Indonesia, Haji Muid Manyar. Prof ini tolong, di mana hotelnya, di mana? Saya cari di sana. Wah ini tidak kuat ini. Kalau begitu ditanazulkan pulang saja Prof itu. Gimana tanazul? Wong hajinya belum selesai ini. Sa'inya belum, tawafnya belum, tawaf ifadah itu loh. Ini belum gimana? Kalau begitu dibatalkan saja. Loh, rukun kok dibatalkan gimana itu? Nah, Kementerian Agama memandang bahwa kesempurnaan ini selain dipandang oleh jamaah, pemerintah ini masih kewajiban untuk menyempurnakan. Jadi batal ifadah. Alasannya, wong batal keseluruhannya saja boleh, apalagi batal hanya sebagian. Tuh, nanti kita diskusikan mungkin kalau ada orang yang telah berikhram untuk haji dan umroh lalu dihalangi oleh musuh sehingga haji dan umrohnya tidak dapat diselesaikan, maka orang itu harus menyediakan seekor unta. Punya unta dah. Nek gak duwe unta, sapi ada, nggak ada ya kambing tak punya ya sekarang ini Pak di Ethiopia itu banyak kambing. Jadi Arab itu Pak membeli kambing itu sudah stok di sana. Syaratnya kalau nanti membeli kambing di sana, dagingnya harus di-store ke sana. Sebab kalau nanti itu tidak dikembalikan ke sana, gizi orang Ethiopia sana itu kekurangan gitu loh. Sama mengambil kesejahteraan orang sana, diambil itu tidak boleh pemerintah itu gitu. Jadi ini transaksinya, makanya tidak disembelih di Mekah karena sekarang
di Mekahnya itu tidak memungkinkan karena hasil mudzakarah kemarin Kementerian Agama nanti dam itu Pak boleh disembelih di tanah air. Fatwanya gitu, tapi teknisnya belum diatur. Bahkan pembagiannya juga boleh di sini. Jadi itu adalah khurujul haram, di luar tanah haram, karena di tanah haram tidak ada. Yang ada itu di luar tanah haram, bahkan boleh dibagikan ke Medina dan sebagainya. Itu nanti. Ini kesempurnaan itu zaman Nabi Pak. Zaman Nabi itu ya dibagi di sana. Tapi ada sahabat yang izin, bagaimana kalau daging itu saya bagikan di Medina? Boleh, gitu loh pembagiannya. Tapi sembelihnya tetap ada di Mekah dulu di tanah haram masih longgar. Tapi sekarang di tanah haram kan sudah berupa bangunan semuanya, kecuali di luar tanah haramnya. Nah, ini kesempurnaan ajaran Islam sekarang saya ambil. Ini Pak, al yauma akmaltu lakum dinakum. Ini namanya kamaliyah atau kamaluddin. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Ini ayat turun di Arafah. Waktu Nabi khutbah wukuf di Arafah. Al yauma akmaltu, ini penghujungnya di surat Al-Maidah ayat 3 itu. Jadi ini ada menurut teorinya Ibnu Sahrur, teorinya haddul ulya dan haddus subliyah, batas atas dan batas bawah. Dulu itu kalau sekolah di MA dulu saya itu ada min, median dan batas atas itu loh Pak. Kalau min, median kan tengah-tengah ya, tapi ini batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Yang penting kita tidak keluar dari tuntunan agama, masih ada di dalam. Ini Pak, hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Kalau bisa melaksanakan haji, kalau bisa loh ya, itu harus sempurna sesuai dengan tuntunan. Tapi kalau tidak bisa, itmami aja, aku cukupkan nikmat bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Wis cukup, pokoknya oleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tingkatan ketiga, doruriyah, siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi. Ini batas minimal. Kalau dulu pelajaran-pelajaran itu Pak, itu di usul fikih itu dimulai dari yang bawah ini, doruriyat, hajiyat dan taksiniyat. Kalau mu'alaf, saya kemarin di Masjid Akbar itu ada mu'alaf. Dulu itu sering mendengarkan pengajian-pengajian pelajaran agama. Kok seneng? Wong Islam itu ternyata kok pakai wudu. Loh, wudu itu ternyata bisa menyenangkan orang itu. Terus dia masuk Islam. Kenapa kok masuk Islam? Dulu itu saya sering mendengarkan pelajaran agama kok pakai wudu, terus pakai sembahyang, gerakannya rukuk dan sebagainya, kakinya dilepas. Bukan kakinya ya, sepatunya itu maksudnya. Kakinya dilepas lah, copot apa itu. Nah, itu ya. Itu tertarik itu. Itu dimulai wis pokoknya sembahyang. Engko zakat. Pokoknya itu. Tapi nek wis kados jenengan ini harus pakai ini. Usaha yang maksimal, sempurna. Kalau ndak bisa ya sedang-sedang saja. Kalau ndak ya ini minimalis. Minimalis tapi menurut orang lain, tapi menurut dirinya ya sudah maksimal gitu loh. Maksimal menurut situasi dan kondisi masing-masing individu, kan gitu ya. Karena ini dimaksimalkan. Kalau ndak bisa sa'i ya diwakilkan. Kalau ndak bisa tawaf diwakilkan. Kalau tidak memungkinkan, tapi kalau memungkinkan ya ditunggu dulu. Itu ini jam berapa nih Pak? Masih berlanjut ya? Atau tanya jawab dulu? Nah, ini sebentar ini hadis Rasulullah berdasarkan hadis. Kalau kan dari berdasarkan Al-Quran. Sekarang kalau tadi berdasarkan Al-Quran, terus ada berdasarkan historis, berdasarkan hadis sekarang ini. Jadi ini an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afrodal hajjah. Nabi itu di dalam teks hadis memang banyak menyebutkan haji ifrad.
Yang sekarang ini banyak orang menginginkan haji itu haji ifrad. Banyak kemarin itu ada 35 lebih itu dari Makassar. Diantar pokoknya, kamu usahakan haji ifrad. Padahal itu gelombang pertama. Gelombang pertama itu berapa lama? Itu haji ifrad. Cara haji ifrad itu adalah ambil mikot, kemudian ini tawaf sa'i, tawaf terus sa'i tapi tanpa tahallul. Jadi menjaga ikhram terus gitu loh Pak. Jenengan mangke ifrad napa tamattu? Karena sudah melihat beratnya itu ya. Soalnya berat itu ada hadiahnya, tidak pakai dam. Senang pakai dam apa enggak pakai dam? Oh, dam itu bagian dari ibadah. Dam nusuk nanti tamattu itu. Nah, ini satu ifrad ya. Tapi di sisi lain Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yulabbi maca talbiyah. Jadi labbaik Allahumma hajja wal umrata lillah, atau nawaitul umrata labbaik Allahumma umratan lillahi ta'ala, gitu sudah boleh kalau umroh saja. Baca talbiyah bil haji wal umroti jami'an, riwayat Muslim ini. Di sisi lain ada hadis Nabi itu kiron gitu loh. Kiron berarti bayar dam. Tapi yang ketiga ini an Salih bin Abdullah an Ibnu Umar radhiyallahu qala tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bil umrati ilal haji wa ahda. Ini riwayat Bukhari. Iki sing bener ifrad takiron tamattu kan itu ya. Kok semuanya ada hadisnya. Ini an ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat min ahalla bil haji mufradan. Ijen maksudnya ifrad. Wa minna man korona wa minna man tamatta. Ternyata di antara komunitas ini itu ada yang tamattu, ada yang kiron, dan ada yang ifrad. Nanti keputusannya nanti ini. Nah, ini deskripsi haji Rasulullah, hadis Nabi riwayat Jabir bin Abdullah. Pada mulanya Rasulullah berniat haji ifrad. Loh, niatnya ifrad pertama. Namun berubah menjadi kiron. Boleh ndak merubah niat? Bapak Ibu boleh ya? Boleh merubah niat nanti itu. Jadi berubah menjadi kiron, sebagaimana banyak sahabat yang mulanya ifrad kemudian berubah menjadi tamattu. Yang karena berubah niat maka status cara ibadahnya juga ikut berubah. Kalau tamattu bayar dam, kalau tetap ifrad tidak bayar. Jadi seperti itu Pak, di hotel ini sudah ngosek, ada yang sakit, ada yang ini mau, akhirnya didatangi, ditawarkan, Pak ini waktunya kan masih lama, Bapak masih kuat enggak pakai ikhram, menjaga ikhram, padahal sangu ikhram itu cuma siji. Itu kutu nih banyak. Zaman Nabi itu Pak, kutu di rambutnya itu banyak, makanya boleh memotong ini. Tapi itu loh tadi itu mangkana minkum maridun au bihi adam mir ra'si fafid, tapi bayar fidyah gitu loh. Karena ini ada kutunya banyak. Ya, gimana ini? Loh, terus gimana? Bapak ada solusi, bisa dipilih ini. Bapak bisa ganti niat, berubah niat menjadi tamattu tapi bayar. Iya enggak apa-apa Pak, enggak kuat. Nah, gitu loh. Kompromi. Boleh nanti itu ya. Ini 3 macam cara pelaksanaan haji wada, haji Rasulullah. Ini sampai di sini, nanti istirahat, kita tanya jawab dulu ya. Ini ya, haji tamattu. Tamattu berarti melaksanakan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji, lalu tahallul, kemudian berikhram haji dari Mekah atau sekitarnya
Madinah ya, bisa dari Madinah atau sekitarnya pada tanggal 8 haji. Ini berarti tanggal 8 atau 9 Dzulhijjah tanpa harus kembali lagi dari mikot semula. Cara ini dikenakan dam nusuk. Jadi kalau gelombang pertama atau gelombang 2 haji tamattu bisa dilakukan. Nanti umroh wajib, tawaf. Kalau dari Madinah berarti dari Jibril Ali langsung tawaf, sa'i, terus tahallul. Ini tahallulnya tidak pakai tahallul sani kalau umrohnya itu. Sebab ada yang bertanya waktu bimbingan di Mekah itu, Ustadz, saya ini tidak bisa menahan tenaga dalam saya ini. Ngerti tenaga dalam dah? Yang laki-laki, soalnya situasi ini di Indonesia dengan di sana itu beda, Pak. Kerenyengnya itu loh, sinyalnya itu beda laki-laki itu. Ngerti kerenyengnya itu ya? Sinyalnya itu wis ngempet aja terus sampai tahallul wis mari. Yang laki-laki itu tidak bisa menahan tenaga dalamnya itu. Yang perempuan tidak mau, belum tahallul sani loh, kok sudah minta-minta tadi batal gitu loh. Nah, loh itu tanya, tidak ada Pak tahallul sani untuk tamattunya. Dan itu menurut mazhab Imam Syafi'i boleh melakukan tadi itu loh, suami istri gitu loh ya, itu boleh, tapi sebelum haji karena sudah tahallul umroh wajib tadi itu sudah tahallul. Tapi kalau ada yang pendapat itu harus selesai semuanya, itu kan haji belum selesai semuanya gitu ya, itu terserah. Kalau bisa menahan tenaga dalam itu, gerakan tenaga dalam ya monggo dilakukan, tidak membatalkan seandainya tidak berhubungan setelah tamattu, tapi juga tidak membatalkan kalau berhubungan gitu loh, ada pendapat gitu. Sekarang ini haji ifrad berarti menyendirikan. Maksudnya adalah orang melaksanakan ibadah haji tanpa melaksanakan umroh dan tidak dikenakan dam. Jadi di Al-Muni Al-Mutad itu ada penjelasannya. Haji ifrad itu Pak, yang pada umumnya di kitab-kitab fikih Indonesia, di MI, di SMA, di Aliyah itu namanya ifrad itu haji dulu. Setelah haji nanti melaksanakan umroh wajibnya. Tapi boleh saja hanya haji tok. Itu namanya niatnya ifrad, tapi ya tidak pakai umroh. Itu tidak pakai umroh. Tapi yang berkembang di Indonesia itu setelahnya umroh. Seperti yang dilakukan oleh para petugas di Mekah, itu biasanya kan batal haji. Kalau batal haji di Indonesia kan dari sini titipnya, tapi pelaksanaannya nanti itu hanya haji tok. Ada yang nambah pakai umroh pada musim haji itu, atau nanti umroh pada Ramadan berikutnya, itu boleh. Qiran itu berarti berteman, aslinya berteman atau bersamaan, maksudnya adalah orang melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan dengan sekali ya, sekali niat untuk dua pekerjaan, tapi diharuskan membayar dam. Yang bayar dam itu ya ini dengan ini, yang ini enggak. Ya mungkin ini dulu, mungkin ada sesi pertanyaan supaya nanti kita lanjutkan pada haji Rasulullah, perspektif para imam mazhab.